Ya, hari ini saya mau ketemu kawan lama, seorang Kang Aboy. Assalamualaikum. Aduh, lama tak jumpa. Kita akan podcast dengan seorang entrepreneur sejati. Beliau pernah jadi juara pemuda Jawa Barat. Dapat penghargaan dari Kang Emil. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan teman saya sewaktu kuliah dulu. Beliau itu dulu di Fakultas Pertanian ya. Ini namanya Kang Aboy, jurusan perikanan. Jadi memang beliau ini dulu kuliahnya itu sesuai dengan bisnis kesukaan beliau di usahanya lah. Dan Kang Aboy ini misalnya tuh sosok pemuda lah dulu zaman kita ini yang giat untuk berwirausaha, berentrepreneur, sehingga ilmu di kampus secara teori dia implementasikan di dunia nyata. Kang Aboy daman? Alhamdulillah sehat. Terus laminya nggak ketemu? Udah berapa lama kita nggak ketemu nih Kang Aboy ini? Ada 4 tahun. 4 tahun saya nggak ketemu dengan Kang Aboy. Kang Atep nama aslinya. Nggak tahu panggilannya Aboy dari mana itu panggilannya? Itu panggilan sayang dari nenek almarhum. Oh, nenek. dari almarhum Karena nenek. dulunya saya lucu gitu. Kecilnya itu Cibuy gitu, dari Aboy. Oh gitu. Putih, Asep. Maaf. Ini iya, urusan dulu. yang putihnya itu agak dulu. Saya agak mau protes gitu. Oh iya. Tapi kan karena bertambahnya usia Dan aktivitas saya kan senangnya aktivitasnya di bawah terik matahari. Oke. Jadi membentuk karakter biar kuat gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jarang sakit, intinya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Amin. Jadi gimana Pak Boy ini konteks usaha perikanan, kendala dan potensinya atau gimana peluang-peluangnya Kalau buat para anak muda nih ya, yang seumuran sama kita mau mencoba usaha? intinya usaha dari segi ataupun aspek manapun juga yang penting ada kemauan, intinya itu kemauan yang kuat dan lakukan gitu. Yang bisa kalau dilakukan sekarang lakukanlah, action lah intinya. Action. Jangan Kalau kita ada aksi pasti ada reaksi gitu. Itu udah hukum alam. Dalam usaha itu, dunia usaha itu yang terpenting adalah mental. jangan Mental. sampai baru agak ya gagal sedikit. Ya. Lemah misalnya, atau ikan ini kan ada yang mati, Ya. misalkan bisa aja kan. Ya. Jadi konsep saya itu 4 sehat 5 nekat gitu. Yang Apa penting itu? usahanya sehat, nekat, yang penting nekatnya itu dalam hal bukan kurangnya perhitungan. Lakukan apa yang bisa, manfaatkan peluang sekecil apapun. Di sini kan alhamdulillah saya kelahiran daerah sini juga, memanfaatkan potensi yang ada. Jadi pas gitu dengan ya alhamdulillah ada kegiatan. Dulunya kita pernah di kampus juga kan, Ya. kita sering ngobrol-ngobrol Jadi- masalah kegiatan-kegiatan entrepreneur. Ya, jadi saya tuh dulu ketua BEM Universitas. Nah, Kang Aboy ini ketua BEM Fakultas. Ya. Jadi untuk urusan entrepreneur, seminar-seminar kewirausahaan, dulu biasanya Kang Aboy nih yang bikin-bikin, dan dia memang diimplementasikan langsung konsep manajemen mungkin bisnis dan Ya. lain-lain lah gitu. Ya, alhamdulillah waktu zamannya Kang Firman ini di BEM Unsur, kegiatan-kegiatan program dari fakultas, program dari universitas, dan salah satunya yang suka didelegasikan kegiatan tentang entrepreneur kewirausahaan itu saya gitu. Dan alhamdulillah bisa diaplikasikan dan direalisasikan dalam kegiatan usaha saya sekarang ini untuk menafkahi keluarga dan bisa bermanfaat bagi orang banyak lah intinya gitu. Kita bisa gitu. memberdayakan, mempekerjakan masyarakat sekitar untuk ikut dalam kegiatan yang pertama budidaya ikan, terus mendistribusikan atau menjual ikan ke pasar-pasar tradisional, ke tempat-tempat pemancingan, dan alhamdulillah gitu dapat minimal lah bisa mensejahterakan keluarga itu aja. Dan mengajak warga-warga lokal tetangga masuk juga di sini untuk bekerja, Termasuk untuk apa, juga kan? ya. Jadi satu lingkaran saling membutuhkan gitu di sini.
Jadi intinya kita punya potensi daerah perikanan memanfaatkan sumber Cirata ini. Selain untuk pembangkitan listrik juga kan pemanfaatannya salah satunya untuk sektor perikanan dan untuk mensejahterakan masyarakat banyak lah. Kalau yang konsep kata saya tuh pernah ada desa wisata tuh maksudnya di sini atau di mana tuh? Itu gimana konsepnya tuh? Perencanaan di sini ada kebetulan salah satu yang dijadikan objek wisata, desa wisata rencananya itu di daerah sini. Jadi di sini itu direncanakan menjadi salah satu desa wisata. Untuk ini lebih apa? Salah satunya wisata air karena memiliki potensi ini. Wisata air bisa kan yang mau jalan-jalan pakai perahu, ada yang pan fishing menggunakan lapak-lapak rakit gitu, seperti itu. Dan salah satunya juga ya kegiatan KJA ini juga bisa dijadikan sarana edukasi, misalkan untuk kegiatan wisata airnya atau di sektor perikanannya gitu. Selain menghasilkan juga kan ini menjadi salah satu tempat rekreasi juga ya, dari kejenuhan. Misalkan Kang Firman kan sering di kota jadi jenuh lihat ikan, senang lagi gitu. Masih makan ikan, mancing ikan. Iya. Makan ikan. Nah, jadi itu di Tumsel itu sungai Musi ya kalau nggak salah itu kan memang sih di sana tuh ada restoran yang terapung. Iya. Tapi memang konsepnya tuh kayak kapal laut gitu. Tapi itu tempat makan nih. Nah kalau nggak salah juga nggak tahu mungkin di Cilincing atau di mana gitu kan ada tuh di tengah-tengah tuh ada. Jadi itu lebih fokus bakar ikan gitu kan. Ya. Nah di sini juga ada juga harusnya ya harus bikin... untuk kedepannya insya Allah itu salah satu peluang juga, tapi kan tetap perlu pembenahan untuk sarana pendukung, salah satunya kan akses jalan. Alhamdulillah di sini udah dibangun dermaga, udah ada parkir nih, tadi saya parkir bagus, landing areanya udah pas gitu ya, tinggal konsep penataan tata letak. Kalau bahasa ininya lah planologinya itu gimana, tata letak KJA-nya, tata letak piu-piu yang akan dijadikan tempat wisata itu. Kalau izin nih, ini kan kalau misalnya kita nih kalau di darat kan ini tanah punya siapa nih, kan sewa misalnya atau gimana. Kalau di sini gimana nih? Ini punya kita sewa ke siapa nih? Kalau sewa atau gimana nih? Kalau ini sebetulnya masyarakat KJA itu udah 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini karena ada bermasalah kaitan dengan kebijakan, salah satunya kebijakan dengan turunnya atau keluarkannya Perpres atau peraturan presiden atau kayak surat keputusan mungkin seperti itu, dengan program Citarum Harumnya salah satunya itu pembenahan KJA yang di dalamnya itu dulu itu ada SPL, surat peletakan lokasi, yang dikeluarkan oleh pihak pengelola Waduk Cirata, dalam hal ini BPWC gitu. Tapi setelah kesini masyarakat KJA salah satunya berbenturan dengan perizinan itu, makanya bisa dibilang ini diperbolehkan tapi untuk masyarakat sekitar gitu, orang-orang yang terkena dampak OTD lah, orang terkena dampak dulu. Karena kan dulu di sini sebelum terjadi pembendungan sungai Waduk Cirata ini kan dulunya kampung, kan, desa, banyak sawah, banyak kebun-kebun milik warga yang terendam oleh Cirata ini gitu. Salah satunya ya orang tua saya gitu yang terkena dampak, dan untuk pemanfaatan selanjutnya ya kita budidaya ikan sebagai warga pribumi asli gitu. Yang terkena dampak ya. Yang terkena dampak gitu. Ini berapa banyak nih kolamnya nih total? Totalnya ada 28 unit, satu unitnya itu 4 petak gitu. 4, jadi 28 kali 4 ya. Ya kisaran 100 petak lah. 100. Jadi ada 100 petak per apa namanya? Yang di ini apa aja? Yang ditanam ikannya? Saya membudidayakan ikan nila, ikan mas, ikan patin, gurame. Oh, gurame ada? Ada gurame juga. Pasarnya kemana pasarnya? Kalau gurame kita pasarnya ke daerah Bogor, dan untuk restoran-restoran lah. Gurame asam madu, asam manis. Benar. Jadi desa wisata itu tadi berarti ya. Berarti kalau misalnya yang bikinnya Kang Aboy misalnya kan bikin di sekitar sini rumah makan terapung, masih bisa ya? Bisa. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu rencana
rencana tindak lanjut lah. Alhamdulillah dengan kedatangan Kang Firman, teman seperjuangan dulu, jadi memberikan masukan, ada peluang usaha lagi. Tarnya kan bisa dipromosikan ke rekan-rekan Kang Firman ya, dan mungkin relasi-relasi Kang Firman untuk berkunjung ke daerah saya supaya lebih ramai lagi, lebih terekspos lagi gitu, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu Kang. Iya, berdampak positif Ya. menunjang perekonomian di masyarakat. Tapi memang sih sepengetahuan saya tuh dari dulu juga kalau di Jangali Cirata ini kan minimal mancing itu udah menjadi pilihan objek Iya. wisata mancing lah kan. Tinggal misalnya tadi tuh yang bagus tuh bikin rumah makan terapung, Iya. terus agak luas lah, ada apa, ada menu-menu yang menu utamanya ikan, tapi biasanya tuh kan nasi liwet sama ikan bakar kan. Memang tapi tadi tuh untuk yang kayak wisata air yang mungkin kanu kan agak mahal ya, bikin kanunya atau jet ski misalnya kan di atau apalah di sini tuh. Iya. Kalau yang agak luas mungkin bisa nggak ada ininya, ada badan Ada. boot gitu kan. Ya mungkin perencanaan kedepannya itu ada spot-spotnya gitu. Oh, iya, Misalkan iya. spot mancing, Di spot mana? untuk untuk olahraga, misalkan Ya. kanu atau jet ski seperti itu, insya Allah lah. Karena kan tersentralkan enak gitu, ini untuk spot budidaya, ini Ya. untuk spot fun fishing, Olahraga, ini untuk ya, konservasi, wisata, misalkan benar-benar. ada zona-zona yang ditentukan gitu, biar tersentralisasi gitu. Kalau di sini maaf ya, suka ada binatang ini nggak? Biawak atau Kalau biawak ada, dan itu salah satunya juga masuk sebagai ini jadi apa namanya tuh? predator lah. Atau Jadi hama lah, hama. hama untuk ikan-ikan yang budidayakan. Karena Itu ada. jaring bisa dijebol ya. Jaring bisa dijebol, ikan-ikan suka dimangsa gitu. Pernah nangkap? Belum. Belum pernah. Soalnya kan larinya cepat itu Kang. Kalau buaya nggak ada sini, nggak ada. Nggak ada. Ini buaya darat lah ya. Mungkin buaya darat. Oke. Jadi lihat nih, tolong Pak Agil lihat view kolam-kolamnya, lihat. Ini banyak banget. Sekali panen bisa berapa ton ini? Kisaran 2 ton. 2 ton ya? 3 ton. Bisa. 2 ton di harga ikan per kilo. Di harga ikan standarnya di harga 24-25 ribu ikan mas. Berarti 1 ton itu berapa? Sekali Ya, panen tuh 50 juta lah 1 juta ya. Per berapa bulan? per 3 bulan. 3 bulan panen sih gitu kan. Jadi sekali panen 2 ton. Ya, Berarti 3 bulan 50 juta nih. ya, 3 bulan lagi 50 juta. ya, Mantap ini. ya. Bisa continue Kang, kalau udah banyak kayak gini bisa continue. Kita bisa panen per 3 kali, 3 Ya. hari sekali lah Karena kita kan panen. kalau dulu kan kakak saya punya ini misalnya ini yang usia seminggu, Ya. misalnya ini sebulan, Bisa nanti menunjang ini gitu. tuh Ya. ini panen, Ya. ini nanti baru lagi ini yang panen gitu kan, berputar. Berputar. Kita kedatangan tamu Pak Ican, kenapa baru datang? Iya. Jadi tadi berkeliling dulu melihat ikan-ikan yang lumayan, kolamnya luas banget Yang ya. bisa berenang. Ini berapa luasnya? Luasnya berapa? Satu unit Yang itu dimiliki- 149 meter persegi, satu unit itu. Satu unit, Satu unit. 4 kolam kan? Satu unit itu satu kotak. Ya, Bukan. 7 meter persegi kali 4 itu 149 meter persegi jadi. Wih. Satu unit itu, satu saung supak kalau kayak gini. Oh, jadi pertandanya ini ya, satu saung supa. Iya. Ini untuk berkontemplasi dengan alam. Iya itu. Kita menyatu dengan alam. Kenapa saya ngambil sektor perikanan? Karena kalau bahasa orang tua dulu itu mimpi ikan aja besoknya suka dapat rezeki. Apa kita Itu saya kalau mah. kita langsung terjun di dunia ikan, Benar, rezeki benar, itu ngalir Dan terus. ada alhamdulillah. istilah begini, kalau misalnya uang atau rezeki itu, wah ini ikan ini. Iya, ikan. Bahkan di mimpi pun Iya, kita mimpi serius. ikan. Iya. Kalau Katanya mendatangkan rezeki. kalau saya mimpi ikan, ya nangkap ikan, apa meluk ikan, itu pasti Peluk Datang. ikan yang membuktikan ini. Jadi kalau mancing nih, mimpi mancing, saya suka senang bangun asal gua diem. Saya cerita ke saya,
mimpi ikan. Alhamdulillah mau dapat rezeki. Berarti Iya. pas bangun bukan astagfirullahaladzim, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Apalagi bisnis di ikan. Bisnis di ikan, terjun langsung di ikan. Tadi kan potensinya potensi untuk wisata juga sangat terbuka ya, misalnya Ya. tadi bikin restoran terapung, Restoran terapung. terus apa lagi tadi tuh Pantising, sport fishing, untuk yang suka mendayung, mendayung. dan tentu menjadi nilai plus bagi masyarakat sekitar ya. Iya, Kan pasti. daya beli mereka bisa berjualan di sini. Iya. Misalnya ada guest house nanti kayak yang mau Harus, nginep, iya. ya kan, minimal parkir dan lain-lain lah. Untuk konsep wisata itu dari Pemda atau ini sudah ada ini belum? Dari Pemda kebetulan ini juga kan dicetuskan salah satunya oleh BUMDes juga. Mm-mm. Jadi salah satunya udah diwacanakan oleh Pemda, tapi kayaknya belum terlalu serius. Kayak gini, jadi sebenarnya kalau konteks sekarang tuh di beberapa kementerian yang saya tahu ya, mungkin kita nanti bisa, yang penting program itu ada. Nah memang yang saya tahu tuh di Kementerian Desa itu ada konsep desa wisata. Itu bantuannya itu bisa mencapai 500 sampai 1 M tuh, Iya. ya kan? Itu bebas misalnya apakah mau bikin guest house-nya atau tadi bikin rumah makan terapung. Dan yang mengajukan tuh kalau di Kemendes itu memang desa, Desa. untuk dikelola oleh BUMDes. Iya. Atau misalnya bisa juga yang dan pernah kita lakukan itu, kita mengajukan CSR, namanya itu PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan, Kemana itu Kang dituju? ke BUMN. Ada beberapa BUMN yang nanti bisa kita komunikasikan. Jadi yang terpenting itu adalah memang yang kita ajukan itu akan berdampak positif bagi perekonomian warga. Jadi misalnya kalau kita kan paling sih tapi kalau konteks sederhana dulu ya. Misalnya kan ini kan berapa 100 meter ya? Ya. Atau anggaplah satu unit ini kalau kita bikin bangunan rumah nyampe 200 juta nggak? Oh, kalau di air nggak nyampe. Enggak ya? Enggak. Paling kisaran di Angka 100 berapa angka lah 100 mungkin. lah paling. Di 100 juga udah wah gitu. Udah bagus ya. Udah bagus. Jadi kalau di angka 100 200 itu biasanya tuh BUMN tuh mau ngasih lah untuk konsep misalnya bikin restoran terapung yang ikan bakar, nasi liwet yang seluas kolam satu ini. Unit. Jadi ada peluang, satu di Kemendes Ya. dan di Ekrap tuh ekonomi kreatif tuh ada tuh. Oh iya, iya. Nah, mungkin nanti kita bisa cari bareng-bareng Ya. Pak Ican, apalagi sebenarnya CSR BUMN tuh lebih inilah. Oh iya. Begitu Kang Aboy. Jadi Siap. namun kayak bikin orang kerjasama we Ya. ya. Oke, mungkin begitu. Ya, terima kasih informasi Terima program-programnya. kasih yang teman-teman yang butuh ikan ya untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu buat rumah makan, buat konsumsi atau pemancingan nih para pengusaha mancing nanti bisa hubungi beliau Indo Fishing. Nanti nomor HP tadi udah disebutin, tapi nanti Udah. akan ada muncul lagi di sini ya. Bisa di nomor WhatsApp juga bisa ada. Nomor saya 0878 20 07 08 09. Oke. Kang Atep gitu. Di bawah iya, Di bawah sini bawah ya? ini. Nanti juga akan kita share juga nomor HP sama media sosialnya. Ya. Jadi langsung menghubungi beliau dan saya pastikan ikannya mantap, berkualitas dan amanah. Mau Insya Allah. ngecek dulu main ke sini boleh. Ya. Sendiri boleh, temenin saya juga boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.